Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Muhammad Ferdian akan menjelaskan eh, dari kelompok 2, uang dan lembaga keuangan. Nah, kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ferdian, lalu ada Diva Tri Lestari, terus ada Nabila Putri Saliha, dan Yayan Kurniawan. Nah, untuk sebelumnya kita dari pendahuluannya ini kita akan menjelaskan dulu dari latar belakangnya. Dari uang. Uang itu wujudnya terdiri dari lembaran-lembaran kertas dan kepingan-kepingan logam yang dicetak dan dicap pengaruhnya amat besar dalam kehidupan manusia. Dalam kegiatan ekonomi, uang mempunyai juga peranan yang sangat penting, sehingga dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat akan menjadi lebih lancar dan uang itu digunakan sebagai masyarakat untuk membeli dari barang atau jasa dan yang dibutuhkan. Uang juga digunakan sebagai tempat menyimpan kekayaan dan untuk membayar hutang juga. Nah, di sini ada pembahasannya dari pengertian uang. Untuk dari pengertian uang, dari di sini adalah manusia itu berguna untuk melancarkan dari kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi dalam perekonomian. Uang merupakan juga sebuah alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan. Uang adalah alat tukar yang dimiliki untuk standar pengukur nilai atau satuan hitung yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito yang berjangka dan seluruh simpanan masyarakat dan lembaga keuangan non-bank. Sini kita dan saya terakhir akan menjelaskan dari sejarah uang. Di sini ada sejarah uang. Di sini ada sebelumnya ada ditemukan sebuah barter. Sebelum uang ditemukan, barter adalah cara utama untuk manusia menukar barang dan jasa. Lalu di sini ada komunitas sebagai uang. Seiringnya berjalannya waktu, manusia itu mulai menggunakan barang-barang komunitas yang memiliki nilai intrinsik. Jadi seperti emas atau perak, biji-bijian, dan ternak itu sebagai bentuk awalnya uang. Uang logam berkembangan teknologi yang membawa penggunaan koin itu sebagai uang. Itu dari uang logam. Lalu diikuti dengan uang kertas. Pertama kali yang muncul dari abad 7 di Tiongkok. Awalnya kertas adalah tanda klaim atas jumlah emas atau perak yang disimpan di bank untuk kemudian menyebar seluruh dunia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh macam-macam uang dan fungsi utama dan lainnya akan dilanjutkan oleh Yayan. Pada Yayan, silakan. Selanjutnya ada macam-macam uang. Ada berbagai macam uang yang digunakan di seluruh dunia, termasuk yang pertama uang kertas, kedua uang logam, tiga uang elektronik, keempat uang kripto, lima uang emas dan perak, enam uang daerah, tujuh uang gantung. Setiap negara memiliki mata uang nasional tersendiri, dan beberapa wilayah atau negara memiliki mata uang yang berbeda. Nilai mata uang dapat bervariasi dan sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial. Selanjutnya, 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 fungsi utama. Uang memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem ekonomi modern, yaitu yang pertama sebagai alat tukar. Uang digunakan sebagai alat tukar yang memudahkan pertukaran barang dan jasa. Dua, penyimpanan nilai. Uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai. Ketiga, ukuran nilai. Uang membantu dalam mengukur nilai relatif dari barang dan jasa. Keempat, standar pembayaran utang. Uang digunakan untuk membayar utang dan kewajiban keuangan. Lima, standar untuk menghemat. Uang memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengukur nilai investasi dan kekayaan mereka dalam satuan yang dapat diukur. 6. Mengurangi risiko transaksi. Dengan menggunakan uang, risiko transaksi menjadi lebih rendah daripada barter. 7. Pendorong aktivitas ekonomi. Uang mendorong aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan dan investasi. Selanjutnya, ada motivasi dan alasan. Ada berbagai motivasi atau alasan mengapa seseorang membutuhkan uang. Yang pertama itu sebagai kebutuhan dasar. Kedua untuk pendidikan, tiga kesehatan, empat sebagai pembayaran utang, lima investasi, enam pensiun, tujuh kepuasan dan hiburan,
8 mendukung keluarga, 9 kualitatif dan sosial, 10 sebagai keamanan dan ketenangan pikiran. Setiap individu memiliki kebutuhan dan tujuan keuangan yang berbeda, dan motif mereka dalam mencari uang dapat bervariasi sesuai dengan prioritas pribadi mereka sendiri. Oke, baik. Dari di sini akan dijelaskan dari lembaga syarat-syaratnya, terus syarat-syarat uang dan lembaga itu akan dijelaskan oleh Nabila. Nabila, dipersilakan. Jika ada lembaga keuangan adalah organisasi atau entitas yang beroperasi dalam sektor keuangan untuk memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, bisnis, atau pemerintah. Beberapa jenis lembaga keuangan termasuk satu, bank, kedua lembaga keuangan non-bank, yang ketiga bank sentral, yang keempat koperasi kredit, yang kelima lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan suatu negara. Yang selanjutnya boleh di sini ada syarat-syarat uang, yaitu banyak sekali komoditi yang pernah dijadikan uang. Apapun komoditi itu agar sah diakui diterima sebagai uang oleh masyarakat, maka uang sebagai alat tukar harus memenuhi syarat sebagai berikut menurut Budi Santoso 2006. Yang pertama, dapat diterima oleh umum, yang kedua tahan lama dan tidak rusak, yang ketiga mudah disimpan dan nilainya tetap, yang keempat mudah dipindah dan dibawa kemana dan uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya ada mudah dibagi tanpa mengurangi nilai dan jumlahnya mencukupi. Syarat-syarat psikologis bahwa uang harus memilikinya. Selanjutnya boleh di di dalam kenyataan uang barang tersebut masih mengandung kelemahan juga. Kelemahannya sebagai berikut, yaitu sulit dipindahkan, tidak tahan lama, sulit disimpan, nilainya tidak tetap, sulit dibagi tanpa mengurangi nilainya, dan bersifat lokal. Baik, beberapa kesimpulannya. Terima kasih juga buat Nabila. Dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh Diva. Oleh Diva, dipersilakan. Baik, di Indonesia sekarang beredar uang kertas dan uang logam yang diketahui Bank Indonesia. Kedua jenis uang tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dapat diterima oleh masyarakat umum. Uang yang beredar di Indonesia diterima oleh masyarakat umum karena masyarakat percaya bahwa uang tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Mudah disimpan dan nilainya tetap. Uang yang beredar di Indonesia mudah disimpan. Bentuknya kecil sehingga praktis menyimpannya. Mudah dibawa kemana-mana, uang kertas dan uang logam mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil dan tidak berat. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Jika kalian mempunyai selembar uang kertas ratusan ribu rupiah dan ingin menggunakan untuk membeli buku seharga 20.000, kalian tidak mengalami kesulitan. Penjual buku akan memberi uang pengembalian sebesar 80.000. Dan terakhir, jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga uang kertas dan uang logam dicetak dengan jumlah terbatas untuk menjaga nilainya. Mengapa masyarakat memilih emas atau perak sebagai alat perantara pertukaran? Alasannya sebagai berikut. Emas dan perak merupakan barang yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat karena memiliki nilai yang tinggi dan jumlahnya langka. Jika dipecah, nilainya tetap tidak berkurang. Tahan lama, tidak mudah rusak, akan tetapi penggunaan emas dan perak juga masih mengandung. Dan slide terakhir ada berdasarkan kawasan. Uang lokal. Uang lokal merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya, rupiah di Indonesia, yen di Jepang, ringgit di Malaysia, dan sebagainya. Uang regional. Uang regional adalah uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Misalnya,
di kawasan benua Eropa. Berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu euro. Euro. Uang internasional. Uang internasional adalah uang yang berlaku antar negara. Misalnya US dollar menjadi standar pembayaran nasional. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Baiklah, ini pertanyaannya pada kelompok boleh dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, wait, sorry, tunggu ya. Baik, perkenalkan nama saya Raisa Amartya Sahril. Saya dari kelompok 6. Ingin menanyakan dari presentasi yang sudah dipresentasikan. Jadi pertanyaannya adalah sekarang kan zamannya cashless nih, serba uang digital. Nah, gimana caranya sih biar orang-orang yang berumur, yang awam teknologi tuh bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut? Terima kasih. Oke, biar langsung aja saya jawab. Nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dibantu oleh dari Yayan, Diva, dan Nabila ya. Mengenai pertanyaan tersebut, jadi uang itu sebelumnya sempat beredar di kebanyakan masih bentuk fisik dan sisanya ya cashless. Artinya jadi kita sebagai buat beralih sistemnya pembayaran tunai itu menuju non tunai. Nah, lalu itu masih pembayaran menuju non tunai itu masih panjang banget. Jadi banyak hal yang menyebabkan sulitnya masyarakat kita untuk beralih menetapkan cashless ini. Nah, minimnya tingkat literasi keuangannya itu dan pengetahuannya tentang keuangan non-tunai, maka dari itu masyarakat harus diberikan edukasi terlebih dahulu. Nah, lalu bisa diberi, nah masyarakat juga setelah diberi edukasi akan diberikan juga oleh pemerintah melalui program-program pergerakannya itu dari seperti non-tunai. Selain itu juga perusahaan membuat produk-produk vintage juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat sambil mempromosikan terhadap produk vintage-nya itu apa. Mungkin penerapannya cashless ini nggak bisa berjalan sepenuhnya di Indonesia, tapi bukan berarti cashless ini bukan dikurangi. Cashless society ini tetap harus dilanjutkan secara maksimal, tetapi tetap akan memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil juga. Oke, kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih jawabannya. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bel, Mengapa uang diproduksi secara terbatas oleh Bank Indonesia? Apakah ada peraturan atau hukum tertulis yang mengatur mengenai syarat produksi uang dalam suatu negara? Jika ada, bisakah kalian nyebutin bunyi hukum tersebut? Makasih ya. Oke, terima kasih. Yayan, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, mengapa uang itu direproduksi secara terbatas di Bank Indonesia? Apakah ada peraturan, hukum peraturan yang mengenai syarat produksinya dalam suatu negara? Jawabannya itu karena jika uang dicetak dengan sebanyak-banyaknya, maka nilai tukar uang akan semakin menurun. Kenaikan semakin menurun seperti kenaikan inflasi, bukan mata uang yang umum untuk dipakai. Bahwa peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2000 tentang perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia Perum Peruri sudah tidak sesuai dengan ketuntutan dan perkembangan keadaan. Itu sih jawabannya. Ya, dari Yayan terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain setelah ini? Halo. Halo. ada yang lain? Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Boleh, silakan. Oke.
Oke. Perkenalkan, saya Raisa Mati Sahril, saya dari kelompok 6, ingin bertanya, pertanyaannya, aku masih kalah dengan Bank Perkreditan Rakyat dalam membantu golongan ekonomi kecil. Terima kasih. Oke, baik. Kepada rekan saya Nabila bisa dijawab kenapa bank itu masih kalah dengan Bank Perkreditan Rakyat dan membantu golongan ekonomi kecil. Ada Nabila? Iya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Raisa, yaitu mengapa Bank Umum masih kalah dengan Bank Perkreditan Rakyat dalam membantu golongan ekonomi kecil. BPR memberi layanan kredit atau pinjaman terutama untuk golongan pengusaha mikro kecil dan menengah. Meskipun Bank Umum juga memberikan layanan pinjaman uang maupun syarat pengajuan kredit di BPR lebih mudah, kemudahan proses pinjaman jelas menguntungkan ekonomi golongan kecil meski bunganya lebih tinggi dibandingkan Bank Umum. Baik. Terima kasih. Ada Nabila. Menutup, apakah ada ingin pertanyaan yang terakhir dari teman-teman semuanya? Ada mau nanya lagi dong. Boleh. Mau nanya ya. Ya, silakan. Apakah lembaga-lembaga keuangan di Indonesia menjalankan tugasnya dengan baik dan berikan contoh terkait dengan pelaksanaan tugas dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia? Makasih. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Diva. Apakah lembaga keuangan Indonesia menjalankan tugasnya dengan baik? Contoh terkait pelaksanaan tugas seperti lembaga keuangan Indonesia. Pada Diva, dipersilakan. Iya, baik. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan. Seperti diketahui bahwa tujuan dibentuknya OJK adalah untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan secara nasional. Contohnya, OJK memiliki tugas melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKT. Ya, berikut adalah jawaban dari Diva. Pada Diva, terima kasih. Dan saya Muhammad Ferdian sebagai moderator dari kelompok Uang dan Lembaga Keuangan. Saya Muhammad Ferdian dan Yayan dan Nabila dan Diva juga. Apabila dari kelompok kami mengalami kesalahan dalam menjawab, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.